Kali ini saya akan menyebutkan 4 macam batu yang memiliki karomah, memiliki khasiat yang luar biasa, yang mungkin jarang orang ketahui. Yang pertama adalah batu yakut, ya. Ini batu disebut dalam Al-Quran, Nahunnal yaqutu wal marjan. Allah sifati bidadari itu bagaikan batu yakut dan marjan. Ini setiap apa yang Allah sebut dalam Quran pasti punya khasiat, termasuk batu yakut. Batu yakut ini sering disebut sama orang modern sapir. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong gue punya batu sapir, itu pada hakikatnya adalah batu yakut, batu yang indah, ya. Ini batu yakut ini dia punya keutamaan man takhattama bihi yanfil faqra. Siapa yang pakai batu yakut, maka segala macam bentuk kepakiran, kesusahan akan kabur dari dia. Ya. Itu batu yakut pantasnya dipakai sama pebisnis, sama pedagang. Dia sering wirid, dia sering dikir menggunakan batu yakut, maka bisnisnya bakal banyak yang gul. Ya, dia nggak gampang ketipu. Ini yang pertama, batu yang namanya yakut. Adapun yang kedua yaitu batu marjan, ya. Marjan ini nama batu, bukan nama sirup yang ada di Alfamart, ya. Nama batu. Dia berada dalam 2 kerajaan. Kerajaan tumbuhan dan juga kerajaan bebatuan. Walaupun batu dia numbuh. Ini namanya marjan. Marjan yang paling bagus kualitasnya disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Tahir Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Ada satu kampung, satu negeri di Afrika namanya Tobarkah, ya, penghasil marjan terbaik di alam dunia ini. Orang Yunani menyebutnya morgan, ya. Bahasa Al-Quran marjan. Marjan juga termasuk batu yang disebut sama Quran. Dalam ayat Al-Quran surah Ar-Rahman mengatakan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Marjan. Keluar dari laut itu yang namanya mutiara dan marjan. Marjan disebut dalam Al-Quran. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. 2 kali Allah sebut. Nah, makanya batu marjan ini memiliki khasiat, ya. Di antaranya adalah rumah yang di dalamnya ada batu marjan, segala macam jin yang punya potensi buruk, ya, jin yang punya sinyalemen nggak baik, dia bakal lari dari rumah itu. Makanya zaman dulu orang-orang pergi haji, dia beli marjan itu dibikinin kalung, dikalungin cucunya tuh masih pada kecil. Cuman sayangnya orang dulu bikinin benang kalungnya itu dari benang kasur, tali kasur, cepet putus. Nah, itu asli banget. Itu era tahun 60, 70, 80, 90 orang pergi haji nyari marjan yang model begini nggak ada. Makanya kalau masih ada nenek-nenek nyimpen marjan model begini, bayarin, nggak apa-apa, kasih emas 2 gram, ya. Nih luar biasa. Jadi jin yang punya sinyalemen jahat nggak bisa masuk di situ, termasuk sihir. Berapa kali saya nolongin orang yang kemasukan jin, ya, kemasukan setan, kesurupan bahasa kampung kitanya, itu saya masukin, dia nggak tahan langsung buron. Ini keistimewaan marjan. Dan ini bukan syirik. Emang Allah sebut dalam Quran, apa yang Allah sebut dalam Quran banyak manfaatnya. Keimanan kita terhadap apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, marjan. Sampai Al-Imam Al-Barsawi, ya, dalam kitab namanya Ruhul Bayan, tafsir 10 jilid, ya, di situ dibilangin sebuah riwayat, apabila rajanya jin pengen buang ilmu, kerajaan jin itu ada di laut. Jin bikin kerajaan di laut. Setiap rajanya pengen buang ilmu, ya, itu ilmu yang dibuang nyerap ke laut,
itu yang nyerap ilmunya adalah batu marjan. Makanya jin yang bader, jin-jin bangor itu paling takut sama batu yang namanya marjan. Dalam kitab ini ya, Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi disebutkan tentang khasiat marjan. Man takhattama bihi amina minat taun. Siapa yang pakai batu marjan, dia bakal aman dari yang namanya wabah, dari yang namanya penyakit menular, dari yang namanya taun, ya, dari yang namanya virus-virus yang merusak epidemi tubuh manusia. Orang yang pakai marjan, tubuhnya Allah berikan kekebalan terhadap penyakit. Ya. Apalagi zaman kayak gini ya, orang pada takut ya sama yang namanya virus corona ya. Nah, ini baik dijadikan tasbih seperti yang saya punya ya. Dipakai wirid lebih utama, dijadiin batu cincin. Kalau dijadiin batu cincin, ikatannya nggak boleh yang lain, perak. Jangan aloy, ya, atau apa namanya tembaga, jangan. Nah, itu khasiat daripada marjan. Man takhattama bihi amina minat taun wa tayassarat lahu umurul ma'ais. Dan segala keberuntungan, dia dagang, dia usaha, dia jadi Gojek, itu bakal cepet tuh, nggak usah pakai aplikasi Gojek Tuyul, ya. Nah, itu kemuliaan, keutamaan, khasiat daripada marjan. Wa yas'hulu alaihi qada'ul hawaij. Dan segala hajatnya bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang batu yang nomor 2, yaitu marjan. Yang ketiga, batu yang juga berkeramat yang disebut akik Yaman. Nih akik Yaman. Akik Yaman ini datengin potensi-potensi baik dalam hati orang. Siapa orang yang sering pakai batu akik Yaman, hatinya jadi lembut. Makanya yang takut mau bini jangan pakai akik Yaman, nambah takut ntar mau bininya. Ya, yang pulang malam dikit ditelepon, itu takut mau bini, jangan pakai akik Yaman. Akik Yaman bisa bikin lembut. Sampai diriwayatin ada raja namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Ini Raja Sulaiman bin Abdul Malik keliling. Ternyata ada ribut-ribut di pasar, ada orang digebugin. Lalu Raja Sulaiman bin Abdul Malik nanya, kenapa orang itu digebug? Oh, dia itu mencuri. Akhirnya Raja Sulaiman bin Abdul Malik ngelihat, kebetulan tuh maling pakai cincin. Coba lihat, batunya batu apa? Begitu diunjukin, kata Raja Sulaiman bin Abdul Malik, seandainya pencuri itu pakai batu akik Yaman, maka dia nggak bakal punya keinginan mencuri. Karena orang yang pakai batu akik Yaman mendatangkan energi positif dalam pikiran dan hatinya. Ya, itu keutamaan daripada akik Yaman. Dan bahkan satu-satunya batu yang Allah ciptain di alam semesta ini sebagai wujud kecintaan Allah terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW adalah akik Yaman. Dinyatakan dalam sebuah syair, man ya'taqidul wala'a li haidarin wa yuhibbu li ali Muhammadin tahqiqa falyalbasil hajaral aqiqa fa innahu hajarun li ali Muhammadin mahluqa. Man ya'taqidul wala'a li haidarin, siapa yang yakin Sayyidina Ali sebagai pemimpin, wa yuhibbu li ali Muhammadin tahqiqa, dan dia benar-benar cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyalbasil hajaral aqiqa fa innahu, maka hendaklah dia pakai yang namanya batu akik Yaman. Fa innahu hajarun li ali Muhammadin mahluqa, satu-satunya batu yang Allah ciptakan buat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini batu nih. Saya dapat dari mertua saya, Kiai Haji Saifuddin Amsir.
Sanadnya dapat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Fairuz, batu pirus. Ada keijo-ijoan, ada kebiru-biruan, ada air emas, ada air perak. Ya, batu ini juga memiliki khasiat yang luar biasa. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari, oleh Al-Imam Al-Barmawi, oleh Al-Imam Khatib, oleh Al-Imam Syarbini Khatib, ya, lam yura fi qatilin, enggak pernah ditemukan orang yang pakai batu Fairuz itu mati. Siapa yang lazim pakai batu Fairuz, diriwayatin ma ulama enggak pernah ada orang dalam peperangan, dalam kejadian-kejadian yang ada, saat dia pakai batu Fairuz dia mati. Lam yura fi yadi qatilin. Ya, qatilin yakni bimakna maqtul. Ya, orang pakai batu Fairuz, malaikat Israel ogah dekat sama dia. Ini 4 batu ya yang memiliki keutamaan besar, dan lagi-lagi saya cuman bercerita tentang keutamaannya.